Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Jerry Pais. Di konten kali ini berkaitan dengan upaya penyembuhan asam lambung menggunakan biang kunyit. Saya akan menyampaikan bagaimana caranya, karena ternyata banyak sekali yang bingung gimana caranya ya, membuatnya. Cara membuat biang kunyitnya itu seperti apa. Nah, saya akan coba buat video nggak panjang. Ikuti aja bagaimana caranya membuat ramuan biang kunyit yang dapat kita minum untuk upaya penyembuhan asam lambung atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, kita siapkan sarung tangan plastik. Saya beli 20.000 dapat 200 piece. Biang kunyit 3, bisa lebih juga, bisa kurang juga sih. Lalu pisau yang tajam, pisau kecil, sendok, saringan, ada parutan, dan juga gelas yang nantinya kita akan pakai. Nanti mangkok yang biang kunyitnya juga akan kita gunakan. Siapkan 2 sarung tangan plastik untuk kita gunakan agar tangan kita tidak kuning tentunya karena biang kunyit tersebut. Potong dulu bagian atas dan bawahnya agar memudahkan untuk mengupas biang kunyitnya. Ya, saya hanya menggunakan 1 sarung tangan dulu supaya pisaunya nggak licin. Di bagian ini saya akan cepatkan videonya ya. Oke, lalu saran saya kupas aja sesantai mungkin, nggak usah yang terlalu takut merasa terlalu tipis atau terlalu tebal ya. Kalau kurang tinggal tambahin lagi biang kunyitnya ya, jangan ragu-ragu. Yang penting pisaunya tajam supaya kerjanya lebih enak. Ya, kita telah menyelesaikan mengupas 3 biang kunyit. Sekarang kita parut ya, gunakan sarung tangan plastik di tangan yang akan memegang kunyitnya supaya jangan kuning tangan kita ya. Parut tenang-tenang aja, nggak usah terburu-buru, dan juga menjaga supaya sarung tangan plastiknya tidak terkena parutannya sehingga bocor dan menjadi percuma kita menggunakan sarung tangan, karena ya pada akhirnya tangannya jadi kuning juga. Sekalipun pada saat mencuci nanti memang kita tidak bisa hindari pasti akan terkena kuningnya, tapi tidak akan membuat kuningnya banyak banget gitu, enggak, jadi masih aman. Nah, ada yang bertanya, kenapa nggak lu bikin pakai blender aja biar gampang? Begini, sebenarnya ini masalah selera aja sih ya. Saya nggak tahu, tapi nanti tolong kalau ada yang lebih paham dari saya silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau buat saya sih ini lebih kayak, saya lebih suka yang tradisional aja gitu. Jadi ya memang agak ribet, cuman saya suka ngerjainnya gitu. Nah, kalau mau pakai blender ya silahkan aja gitu kan. Kayak kalau ibu-ibu jamu saya kira, nggak tahu deh sekarang udah pakai blender pada atau masih tetap cara manual diparut, atau pakai apa sih itu namanya, yang satu itu chopper atau apa ya, kayak gitu ya. Nah, saya masih lebih suka menggunakan cara yang tradisional seperti ini ya, diparut, dan saya meyakini khasiatnya lebih bagus daripada di blender. Atau juga itu bisa salah, karena itu kan cuma keyakinan saya semata gitu ya kan. Yang lain pengalamannya mungkin lebih bagus atau lebih baik dari saya, karena saya juga masih belajar dalam melakukan atau membuat ramuan ini. Demikian. Jadi silahkan buat yang paham akan hal tersebut, akan hal ini, silahkan menuliskan pendapatnya di kolom komentar untuk dapat dibagikan bagi kita semua dan bisa bermanfaat untuk menyembuhkan setiap kita yang mengena masalah asam lambung. Terima kasih. Nah, ini adalah hasil parutan dari saya menggunakan 3 biang kunyit, lalu saya tambahkan air hangat secukupnya saja. Ya, saya tidak pengen kehilangan sari yang saya butuhkan, jadi saya hanya menggunakan sedikit saja air hangat. Yaitu saya dari flat kettle yang memang tadi udah saya panasin, jadi udah hangat duluan. Oke, setelah kita beri air di ramuan yang kita parut, biang kunyit yang kita parut,
lalu kita aduk-aduk, lalu kita agak tekan-tekan supaya sarinya keluar. Lalu secara perlahan-lahan kita masukkan dia ke dalam saringan yang sudah kita siapkan di gelas yang akan kita gunakan untuk kita minum nantinya. Nah, ini saya pakai 2 tahap ya. Jadi yang pertama ya sedikit dulu, lalu saya tekan-tekan. Saran saya, sendok yang digunakan ini agak tebal ya, supaya jangan pas kita tekan biang kunyitnya malah meleot sendoknya. Jadi saya menggunakan sendok teh yang cukup kuat ya, bahannya cukup kuat untuk dapat menghasilkan sari yang saya inginkan dengan baik gitu ya, dan tidak meleot sendoknya. Lalu pelan-pelan lagi kalau kita siram. Nah, kenapa nggak disiram langsung? Kalau kita siram langsung biasanya tumpah-tumpah tuh ceceran. Makanya saya pelan-pelan aja pakai sendok, masukin sarinya semua ke saringan supaya nggak tumpah bercecer, dan akhirnya ya meja atau ininya kita jadi kuning juga pada akhirnya, terus tangan belepotan jadi kemana-mana. Itu kalau teman-teman lihat di tangan saya, di jari saya juga udah mulai kuning tuh ya, ada bocor tadi rupanya di sarung tangan plastiknya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cuci aja. Memang nggak mudah sih, nggak cepet hilangnya gitu ya, tapi ya pelan-pelan dia hilang lah. Demi kesembuhan kita, kenapa enggak gitu ya. Oke, lalu kita siramkan atau tuangkan sisanya ya sekaligus. Lalu kita saring lagi, kita ambil sarinya lagi untuk dapatkan hasil yang bagus, untuk dapat kita minum nantinya ya. Ini hanya biang kunyit aja. Sekali lagi saya menggunakan ramuan dari 3 biang kunyit. Kalau saya beli di pasar, kemarin saya beli itu setengah kilo 12.000. Harusnya kalau di pasar yang besar mungkin setengah kilo 10.000 ya, 10 ribuan atau mungkin bisa kurang gitu ya. Jadi nggak terlalu mahal-mahal juga. Oke, ramuan biang kunyit kita siap untuk diminum. Ya, saya akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini bisa menjadi kesembuhan bagi asam lambung saya, dan bagi setiap kita yang menggunakan ramuan ini juga dapat mengalami kesembuhan. Amin. Ya, demikian proses dari bagaimana membuat ramuan biang kunyit untuk diminum untuk upaya penyembuhan asam lambung. Mungkin prosesnya berbeda-beda dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tapi yang kita yakini adalah khasiatnya untuk dapat menyembuhkan setiap kita yang mengalami masalah asam lambung ya. Jadi tetap semangat, juga mungkin ada obat yang lain yang bisa kita gunakan, dan tetap jaga pola pikir, pola makan, pola istirahat, pola tidur kita sehingga kita sehat. Dan jangan lupa berdoa, karena Tuhan yang Maha Kuasa lah yang akan menyembuhkan kita. Salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semua.